Shalom, kami buat video ini guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu teknologi dan media pak. Dan materi kami tentang karakteristik media pembelajaran. Dan media itu sendiri adalah pengajaran yang cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Karakteristik media pembelajaran. Media ini adalah menjadi tolak ukur dalam pemilihan media untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran tertentu. Berikut ini dikemukakan karakteristik beberapa jenis media pembelajaran yang lazim dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, media grafis visual diam. Dalam proses pembelajaran, media cetak dan grafis merupakan media yang paling banyak dan paling sering digunakan. Karakteristik dari media grafis ini secara umum adalah yang pertama, melibatkan indera penglihatan, yang kedua, relatif murah ditinjau dari segi biayanya, yang ketiga, relatif sederhana dan mudah pembuatannya. Secara lebih khusus lagi, karakteristik media grafis ini dapat dilihat jenis-jenisnya yang terdiri dari yang pertama yaitu gambar atau foto. Gambar atau foto ada kelebihannya yaitu dapat memperjelaskan suatu masalah, dan kekurangannya yaitu hanya menekankan persepsi indera pendengaran. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, sketsa. Media sketsa ini, jenis ini termasuk gambar dalam bentuk yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok. Yang ketiga, diagram. Diagram ini adalah gambar yang sederhana menggunakan garis yang dapat simbol-simbol untuk menunjukkan hubungan antara komponen atau menggambarkan suatu proses tertentu. Contohnya, satu, bersifat simbolis dan abstrak, kadang-kadang sulit dimengerti. Yang kedua, untuk dapat membaca diagram secara harus mempunyai latar belakang tentang materi yang diagramkan itu. Yang ketiga, diagram dapat memperjelaskan arti dan memudahkan pemahaman. Yang keempat, bagan. Bagan ini adalah atau sering juga disebut dengan chart. Chart itu adalah media garis yang didesain untuk menyajikan ringkasan visual secara jenis dari suatu proses yang penting. Yang kelima, grafik. Grafik adalah media visual berupa garis atau gambar yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan atau perkembangan sesuatu berdasarkan data secara kuantitatif. Yang keenam, poster. Poster adalah media yang digunakan untuk mempunyai suatu informasi, saran atau ide tertentu. Yang ketujuh, displayboard. Displayboard adalah media yang dapat menyalurkan pesan-pesan visual setelah dilakukan penataan informasi pada perangkat. Yang kedelapan adalah benda asli dan benda tiruan. Benda asli dan benda tiruan merupakan mempunyai kegunaan yang unik ketika keahlian khusus dibutuhkan untuk mengoperasikan atau menggunakan benda asli. Yang kesembilan, media proyeksi. Media proyeksi adalah media yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Yang kesepuluh, media audiovisual merupakan alat yang dapat dengan dan dilihat sekaligus. Kata-kata audiovisual ini berasal dari dua kata, yaitu yakni audio, dengar, dan visual, lihat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya atas nama Suni Siwan. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu media audio visual terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, film. Perkembangan film merupakan proses kompleks yang melibatkan sejumlah terobosan film yang ada sekarang ini tidak akan dapat tercipta kalau seandainya tidak ditemukan teknologi fotografi dan perekam suara. Yang kedua, televisi. Televisi merupakan salah satu media audio visual yang dapat didengar
dan dilihat. Media televisi ini berperan sebagai gambar hidup dan juga sebagai media yang dapat didengar secara bersama. Televisi merupakan alat yang mempergunakan sistem elektronik yang mengirimkan gambaran diam dan gambaran hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan. Satu, mengatasi keterampilan jarak dan waktu. Dua, video dapat diulangi bila perlu untuk menambah penjelasan. Tiga, pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. Empat, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. 5. Mengembangkan imajinasi siswa. 6. Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik. 7. Sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang. 8. Sangat baik menjelaskan suatu proses keterampilan maupun menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang diharapkan dari siswa. 9. Semua proses pendidikan dapat belajar dari video, baik yang pandai maupun yang kurang pandai. 10. Membutuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Kekurangannya, media ini terlalu menekan pentingnya materi keimbangan proses pengembangan materi tersebut. Dilihat dari ketersediaannya, masih sedikit sekali video di pasaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sekolah. Produksi video sendiri membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Jika seorang guru ingin memanfaatkan video sebagai media dalam pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, satu, program video harus dilihat agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus mengenal program video yang tersedia dan terlebih dahulu melihatnya untuk mengetahui manfaatnya bagi pembelajaran. Yang ketiga, sesudah program video dipertunjukkan, perlu diadakan diskusi yang juga perlu dipersiapkan sebelumnya. Kadangkala program video tertentu perlu diputar 2 kali atau lebih dari itu. Yang ketiga, fungsi peran media. Peran awal media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar, yakni berupa saran yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak media lebih sederhana, konkret serta mudah dipahami. Dengan demikian, media dapat berfungsi untuk mempertinggi daya serap dan retensi anak terhadap materi pembelajaran. Penggunaan media tidak hanya dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan perannya dalam membentuk pengertian proses pembelajarnya. Demikian hasil presentasi kami.